Ada seorang pemuda yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi baginda Rasulullah mengenalnya dan menceritakannya dengan panjang lebar kepada para sahabat, sampai-sampai para sahabat cemburu kepadanya yang bukan siapa-siapa ini. Bukan sahabat Rasul, tapi Rasul selalu menceritakan dan menyebutkan namanya. Bahkan sebenarnya di dunia ini, dia ini memang tidak dikenal oleh banyak orang, tapi dia sangatlah terkenal dan dicintai di kalangan penduduk langit, yaitu para malaikat. Siapakah dia dan apa yang dia lakukan sampai-sampai ia begitu dimuliakan oleh Rasulullah dan terkenal di kalangan malaikat? Cari tahu siapa dia dan amalannya di kisah seru banyak hikmah kali ini. Karena kisahnya cukup panjang, jangan lupa siapkan snack favoritmu dulu untuk menemani kisah kali ini. Mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang sama dengan Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda muslim di negeri Yaman bersama dengan seorang ibunya yang buta lagi lumpuh. Pemuda tersebut bernama Uwais Al-Qarni. Sejak ia lahir, ia menderita penyakit kulit yang disebut dengan penyakit sopak, yang mana kulitnya menjadi belang-belang karena ada bercak-bercak putih di sekujur tubuhnya. Sehari-hari ia bekerja sebagai penggembala, namun bukan hewan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Kemudian ia akan mendapatkan upah atau bayaran dari jasanya menggembala itu, yang meskipun hanya 1 dirham dan hanya cukup untuk makan baginya dan ibunya, jika ada sedikit sisa kembalian dari uang tersebut, ia tetap membelikan roti untuk dibagikan kepada orang miskin yang membutuhkan lainnya. Meskipun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ia juga sangat soleh dan tetap rajin beribadah dalam kesibukannya. Ia juga merupakan seorang anak yang sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Segala yang ibunya butuhkan, meskipun ia miskin dan dengan segala keterbatasannya, ia akan selalu berusaha untuk menyediakannya. Seperti yang aku sampaikan di awal video, ibunya ini mengalami buta dan lumpuh. Namun, Uwais tetap merawatnya dengan sepenuh hatinya. Ia memandikannya, menggantikan bajunya, menyuapinya, mengambilkan minum, dan segalanya dengan hati yang ikhlas. Sampai suatu hari, ibunya memanggilnya dan mengatakan satu permohonan yang sulit untuk dikabulkan oleh anaknya, Uwais. Ibunda Uwais berkata, "Anakku tersayang Uwais, sebelum ibu meninggal dunia, ibu sangat ingin sekali pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah haji." Mendengar permintaan ibundanya tersebut, Uwais pun termenung dan berpikir. Uwais pun berkata kepada ibunya, "Baiklah ibu, aku akan memikirkan caranya supaya kita bisa pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Tapi sampai saat itu tiba, aku mohon ibu untuk bersabar ya bu." Mendengar secercah harapan dari anaknya tersebut, sang ibunda pun menangis terharu sambil memeluk anaknya yang sangat berbakti itu dengan erat. Uwais pun termenung, berusaha keras memikirkan cara untuk memenuhi permintaan ibunya tersebut. Dalam hatinya, ia bergumam, "Ya Allah, bagaimanakah cara hamba untuk membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta agar bisa sampai ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji? Sedangkan jarak Yaman dan Mekah itu sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya, orang-orang yang berangkat ke sana pergi dengan menaiki unta. Seekor domba pun hamba tak punya, apalagi seekor unta." Lama ia berpikir, muncullah ide dalam benaknya yang menjadi jalan keluar untuk memenuhi permohonan ibundanya tersayang itu. Keesokan harinya, pergilah Uwais untuk membeli seekor lembu. Ada juga yang menyebutkan seekor domba. Namun, ternyata uangnya hanyalah cukup untuk membeli anak lembu yang kecil.
Maka dibelilah anak lembu tersebut. Setiap pagi, setelah memandikan, menyuapi ibunya makan, dan mengurus semua keperluan ibundanya, Uwais akan pergi menggendong anak lembut tersebut naik turun gunung. Orang-orang yang melihatnya pun merasa keheranan dan mengatakan bahwa Uwais ini orang aneh. Bahkan ada yang berkata bahwa Uwais gila. Uwais sudah gila. Tapi Uwais mengabaikannya. Setiap hari, selama 8 bulan, ia tetap melakukannya terus-menerus. Maka, seiring waktu, tentulah anak lembu tersebut sudah semakin besar dan berat. Bahkan dikatakan bahwa anak lembu tersebut sudah mencapai berat 100 kg, sahabat bercerita. Bayangkan betapa beratnya. Namun, selama 8 bulan melakukannya, bukan hanya lembunya yang bertambah besar, namun tubuh Uwais pun menjadi sangat kekar, berotot, dan bertenaga. Memang pada awal mula ia melakukannya, ia merasa kesulitan, bahkan dengan seekor anak lembu yang kecil. Namun lihatlah kini, bahkan seekor lembu dengan berat 100 kg sudah tidak terasa menyulitkan lagi baginya untuk menggendongnya naik turun bukit. Lalu, tibalah waktunya mendekati musim haji. Uwais pun menggendong ibunya di punggungnya dan berjalan kaki dari Yaman menuju ke Mekah. Melihat hal tersebut, barulah sekarang orang-orang paham bahwa apa yang dilakukan Uwais selama ini yang mereka anggap aneh adalah bentuk pengorbanannya untuk memenuhi keinginan ibundanya tercinta. Subhanallah, betapa besar kecintaan dan baktinya kepada ibunya, ia sampai rela berlatih berbulan-bulan, naik turun gunung, menggendong lembu yang beratnya 100 kg, bahkan sekarang ia rela menggendong ibunya dengan berjalan kaki, menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit dari Yaman hingga ke Mekah, sahabat bercerita. 1 bulan, nyaris 2 bulan Uwais berjalan dari Yaman hingga akhirnya tiba di Mekah. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya berkeliling-keliling Ka'bah, melakukan tawaf, sa'i, dan melaksanakan ibadah haji bersama-sama. Kemudian duduklah Uwais dan ibunya menghadap Ka'bah, lalu memanjatkan doa di sana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Mendengar doa sang anak, ibunda Uwais pun bertanya, "Lalu, bagaimanakah dengan dosamu, anakku?" Apakah yang Uwais katakan, teman-teman? Uwais menjawab, dengan diampuninya dosa-dosa ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan mengantarkanku ke surga kelak. Allah Maha mendengar. Seketika itu, Allah menyembuhkan penyakit sopak Uwais, dan kini hanya menyisakan bercak putih sebesar koin dirham saja. Ada yang mengatakan, sisa tersebut ada di telapak tangannya, namun beberapa juga mengatakan di tengkuk atau pundaknya. Wallahu alam. Maka, Uwais pun bersujud syukur atas karunia dan kesembuhan yang telah Allah berikan kepadanya. Hal tersebut sangatlah layak Uwais dapatkan, melihat betapa soleh dan berbaktinya ia kepada ibundanya. Oleh karena itu, ia sangatlah dikenal dan dicintai oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Suatu hari, saat Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan Umar radhiyallahu an dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menceritakan tentang sosok Uwais Al-Qarni ini. Beliau pun berpesan, apabila kalian berjumpa dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Dulu ia menderita penyakit sopak, namun berkat kesolehan dan ketaatannya kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyembuhkannya, hingga hanya tersisa bulatan kecil sebesar koin dirham saja. Mendengar hal tersebut, Umar dan Ali sebagai sahabat Nabi merasa heran dan cemburu. Bagaimana bisa seorang pemuda yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun beliau selalu mengagung-agungkannya,
menyanjung-nyanjungnya. Bahkan sampai-sampai Umar dan Ali yang merupakan sahabat mulianya Rasulullah diminta untuk memintakan doa dan istighfar kepada Uwais jika mereka bertemu dengannya. Maka semenjak itu, Umar dan Ali selalu mencari-cari orang yang bernama Uwais dari Yaman. Setiap kali ada rombongan haji atau kafilah dagang dari Yaman datang ke Mekkah dan Madinah, Umar selalu mencari dan menanyakan, adakah di antara kalian yang bernama Uwais dari Yaman, dari Qarni? Adakah bersama kalian orang yang bernama Uwais? Namun, bertahun-tahun berlalu, tidak kunjung juga Umar menemukan Uwais al-Qarni. Hingga suatu hari, ada kafilah dagang dari Yaman yang tiba di Madinah. Mendengar hal tersebut, bergegaslah Umar pergi menghampiri rombongan tersebut dan menanyakan, apakah bersama kalian ada yang bernama Uwais al-Qarni? Mereka pun menjawab, ya, kami bersamanya. Namun, ia kami suruh menjaga unta-unta kami di sana. Mendengar hal tersebut, Umar pun langsung bergegas mencari Uwais yang sedang menjaga unta-unta milik kafilah dagang tersebut. Hingga bertemulah ia dengan seorang pemuda yang penampilannya terlihat lusuh, bajunya compang-camping, dan sangat biasa. Bertanyalah Umar kepadanya, apakah benar kau Uwais al-Qarni? Uwais pun menjawab, iya, saya Uwais. Umar bertanya lagi, apakah dulu kau menderita penyakit sofak, lalu Allah menyembuhkanmu dan menyisakan hanya bulatan sebesar dirham? Uwais menjawab lagi, iya, betul. Lalu, siapakah engkau? Umar pun menjawab, saya Umar bin Khattab. Mendengar hal tersebut, terkejutlah Uwais. Ada apakah gerangan seorang khalifah mencari saya? Umar menjawab, Rasulullah SAW menitipkan salam untukmu. Mendengar hal tersebut, Uwais pun tidak percaya dan langsung bertanya lagi untuk memastikan apa yang dia dengar. Rasulullah menitipkan salam untukku? Umar menjawab, ya, bahkan beliau menyuruhku untuk meminta kau mendoakanku dan beristighfar untukku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais pun menolak. Bagaimana bisa? Ia yang seorang pemuda biasa mendoakan seorang khalifah. Justru seharusnya ialah yang meminta doa dari Umar, katanya. Namun, Umar mengatakan bahwa itu adalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka, Uwais pun akhirnya mendoakan dan beristighfar untuk Umar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Umar pun bertanya, apakah kau pernah berjumpa dengan Rasulullah? Seketika itu, Uwais pun menitikkan air matanya. Ia menjawab, tidak, aku belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Umar pun bertanya, mengapa engkau tidak menjumpai beliau semasa hidupnya? Apakah kau tidak teringin berjumpa dengannya? Apa kau tidak merindukannya? Uwais pun menangis lagi. Ia menjawab, saya sangat ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya sangat rindu kepadanya. Setiap malam, saya menangis karena saya ingin sekali berjumpa dengan beliau. Setiap kali ada rombongan dari Yaman yang baru saja pulang dari Mekkah atau Madinah, saya yakin bahwa mereka pasti telah berjumpa dengan Rasulullah. Namun, saya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa ikut dengan mereka. Umar pun bertanya lagi, kenapa kau tidak ikut? Uwais menjawab, karena saya memiliki seorang ibu yang sudah tua di rumah yang tidak bisa saya tinggalkan. Umar pun bertanya lagi, lalu kenapa sekarang kau di sini? Uwais menjawab, beberapa bulan yang lalu ibuku baru saja meninggal, maka barulah aku bisa pergi ke sini, ikut kafilah dagang ini. Namun, ternyata Rasulullah sudah tiada. Ia pun terus menangis dengan terisak. Dari situ Umar pun tahu mengapa Uwais ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan bahwa ia adalah penghuni langit. Maka setelah itu Umar pun berlarian pergi mencari Ali bin Abi Thalib
Ia berkata, wahai Ali, aku telah bertemu dengan Uwais. Ayo cepatlah, aku akan antarkan engkau kepada Uwais sekarang juga. Pergilah Ali menemui Uwais yang masih menjaga unta-unta itu, lalu meminta hal yang sama kepada Uwais. Uwais pun sama terkejutnya melihat Ali, namun tetap pada akhirnya mendoakan dan beristighfar juga untuknya. Setelah itu, Uwais pun hendak pergi, namun Umar memintanya untuk tetap tinggal di sana. Namun Uwais menolak karena ia ingin pergi ke Kufah dan mencari ilmu kepada ulama di sana. Umar pun pada akhirnya memberikan beberapa dirham dan emas untuk Uwais. Namun lagi-lagi Uwais menolak. Ia berkata, "Aku masih punya 4 dirham di kantungku. Ini saja aku tidak tahu apakah aku dapat menghabiskannya dengan baik sebelum aku mati, ataukah aku akan mati duluan. Uang yang sedikit ini pun aku begitu takut mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhanku, apalagi uang darimu yang terlampau banyak itu." Mendengar hal tersebut, teman-teman, tahukah apa yang dilakukan Umar? Beliau langsung membuang uangnya dan merasa malu juga beristighfar. Ia merasa betapa mulianya dan sederhananya sosok Uwais ini. Kemudian Umar pun menawarkan, "Kalau begitu, aku akan menuliskan surat untukmu kepada gubernur di sana, agar engkau jika membutuhkan sesuatu, akan langsung ditolong." Namun lagi-lagi Uwais menolak. Ia justru berkata, "Sesungguhnya cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong bagiku." Maka pergilah Uwais ke Kufah. Saat itu Umar dan Ali langsung menyebarkan kabar bahwa Uwais adalah sosok mulia, dan jika bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar kepadanya, maka Allah akan mengampunimu. Maka setelah itu, seluruh orang pun mencari-cari Uwais. Namun Uwais yang tidak suka dikenal dan tidak mau orang-orang memuji dan menyanjung-nyanjungnya ini menghindar dan menghilang, hingga orang-orang tidak dapat menemukannya. Lama tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Ternyata Uwais ini tinggal di sebuah kota kecil. Ia mengais-ngais sisa makanan yang masih layak, lalu ia bersihkan, ia tata, kemudian ia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin lainnya untuk dimakan bersama. Dengan kemuliaannya, tentunya ia bisa mendapatkan banyak harta dan dimuliakan oleh orang-orang. Namun Uwais tetap memilih kehidupannya yang sangat terbatas dan sederhana. Ia tidak mau dikenali oleh orang-orang. Ia hanya ingin hidup tenang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, tanpa ada orang-orang yang memuji-mujinya dan mengetahui perihal ibadahnya. Hingga suatu hari, Uwais pun meninggal dunia. Dengan kehidupannya yang miskin dan tidak banyak dikenali orang, maka ia pun meninggal seorang diri. Namun, hal menggemparkan terjadi pada saat kematiannya. Ternyata, saat ia hendak dimandikan jenazahnya, sudah banyak orang yang mau membantu memandikannya. Saat ia hendak dikafani juga, banyak yang mau membantu mengkafaninya. Saat disolatkan, banyak yang hadir menyolatkannya. Saat hendak digalikan kuburannya sudah selesai digali. Saat ia hendak dimasukkan ke liang lahat, banyak yang berebut, hendak membantu mengangkat tubuhnya ke liang lahat. Banyak sekali orang-orang tidak dikenal yang datang ke sana, hingga penduduk di sana pun keheranan, siapakah Uwais ini? Banyak sekali orang yang mengurus kematiannya. Ternyata, sahabat bercerita, orang-orang tersebut adalah penduduk langit, yaitu para malaikat yang Allah kirimkan untuk mengurus jenazahnya Uwais. Subhanallah, sungguh mulia sosok Uwais ini hingga Allah menaikkan derajatnya. Karena ia taat beribadah dan juga ia sangat taat dan berbakti kepada ibundanya. Itulah cerita tentang sosok pemuda yang tidak dikenal di dunia, namun sangat masyhur atau terkenal di kalangan penduduk langit. Dari kisah ini, semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi yang masih ada kedua orang tuanya maupun salah satunya, berbaktilah dengan sebaik-baik bakti yang bisa kau berikan. Mereka adalah syurga yang Allah titipkan
untukmu di rumahmu. Mereka adalah syurgamu yang bisa kau peluk dengan mudahnya, namun banyak juga yang melewatkannya. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari karena tidak berbakti kepada orang tuamu. Bagi yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, tetaplah berbakti kepada keduanya dengan selalu mendoakannya di setiap doa yang engkau panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat kedua orang tua kita, orang tua sahabat bercerita semuanya, dan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tambah amal jariah dengan klik like, komen, dan subscribe ya, sahabat bercerita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.